Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang begitu cerdas dan bijak? Wanita yang begitu tangguh ini adalah putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Maryamu banatu Imrana wa Asiyatu bintu Muzahim mara'atu Fir'aun." Yang artinya, wanita-wanita terbaik di surga yaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam bintu Imran, dan Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar Al-Isti'ab. Marilah simak selengkapnya kisah wafatnya Fatimah Az-Zahra di bulan Ramadan yang menjadi bagian dari cerita dalam sejarah Islam. Fatimah adalah wanita hebat dalam Islam. Fatimah Az-Zahra adalah putri terakhir dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Ia lahir 5 tahun sebelum Rasul mendapatkan kenabiannya. Sejak kecil, Fatimah telah menunjukkan keberaniannya. Di masa awal kenabiannya, Rasul pernah beribadah di depan Ka'bah, dan ketika ia melakukan sujud, beberapa orang Quraisy menumpahkan kotoran unta di atas punggungnya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Fatimah kecil langsung berlari menuju sang ayah dan menghardi orang-orang Quraisy tersebut. Mereka pun membubarkan diri karena malu. Fatimah menangis melihat ayahnya. Namun Rasul menenangkan dirinya dan mengatakan bahwa ia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku dalam perjalanan ke langit, aku dimasukkan ke dalam surga, lalu berhenti di sebuah pohon dari pohon-pohon surga. Aku melihat yang lebih indah dari pohon yang satu itu. Daunnya paling putih, buahnya paling harum. Kemudian aku mendapatkan buahnya, lalu aku makan. Buah itu menjadi nutfah di sulbiku. Setelah aku sampai di bumi, aku berhubungan dengan Khadijah, kemudian ia mengandung Fatimah. Setelah itu setiap aku rindu aroma surga, aku selalu menciumi Fatimah." Hadis ini juga dijelaskan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur tentang surah Al-Isra. Meskipun Fatimah adalah sosok wanita yang bertubuh lemah dan rentan, namun tidak menyurutkan semangatnya dalam berjihad. Ia merupakan seorang yang mujahidin, yang membantu merawat luka para pejuang di medan perang. Bahkan ketika Rasulullah terluka, ia membakar sobekan tikar dan membungkusnya pada luka sang ayah hingga darahnya tidak lagi keluar. Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasul pun tidak sembarangan memilih jodoh untuk putrinya ini. Meskipun Umar dan Abu Bakar berusaha meminangnya, namun Rasul masih menunggu keputusan dari Allah untuk mendapatkan jodoh kepada putrinya Fatimah. Lalu muncullah Ali bin Abi Thalib yang berniat meminang Fatimah, namun tidak memiliki apa-apa. Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berikanlah sesuatu kepadanya, wahai Ali." Maksud beliau sebagai mahar pernikahan. Ali pun menjawab, "Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada Ali, "Lalu di mana baju perang Hutaimiyah milikmu, wahai Ali?" Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Pernikahan keduanya dilangsung dengan mahar 400 dirham yang didapatkan Ali dari hasil penjualan baju perangnya. Pernikahan yang begitu sederhana ini membuat banyak orang gembira. Kehidupan pernikahan Fatimah dan Ali pun begitu damai dan sederhana. Fatimah dan Ali menjadi keluarga teladan di lingkungannya.
Pada saat itu Rasulullah SAW sedang mendapatkan tawaran perang. Fatimah pergi kepada Rasulullah, tetapi dia tidak bertemu dengan beliau. Dia bertemu dengan Aisyah. Fatimah mengatakan hajatnya kepada Aisyah. Ketika Rasulullah SAW pulang, Aisyah mengabarkan kedatangan Fatimah kepada beliau. Ali pun berkata, Nabi SAW datang kepada kami sementara kami sedang bersiap-siap untuk tidur. Aku hendak berdiri, tetapi beliau bersabda, tetaplah kalian berdua di tempat. Lalu beliau duduk di antara kami sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Beliau bersabda, maukah kalian berdua aku ajari apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta kepadaku? Jika kalian berdua hendak tidur, bertakbirlah sebanyak 34 kali, bertasbihlah sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah sebanyak 33 kali. Ia lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu. Dari pernikahan ini, Fatimah mendapatkan 4 orang anak, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummi Kalsum. Kewafatan Fatimah di bulan Ramadan. Kematian Fatimah adalah sebuah misteri. Pasalnya tidak ada riwayat yang pasti mengenai penyebab dari meninggalnya Fatimah serta letak pusaranya. Namun sejak wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah adalah orang yang paling terpukul. Ia tidak lagi makan, minum, bahkan tertawa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, 6 bulan setelah beliau wafat, putri beliau Fatimah radhiyallahu anha wafat menyusul ibunya Khadijah dan ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada Fatimah, ia adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya. Beliau berkata kepada Fatimah, tidakkah engkau ridha menjadi penghulu wanita di surga? Ia adalah putri bungsu Nabi SAW. Ini adalah pendapat yang masyhur. Tidak ada lagi anak Rasulullah SAW yang masih hidup kecuali dia. Karena itu, Allah besarkan pahala untuknya. Dialah satu-satunya anak Nabi yang merasakan kehilangan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Tepat pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah, Fatimah menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah mandi, Fatimah mengenakan pakaian yang bagus, lalu ia pergi tidur. Ia berbaring di sebelah sang suami dan berpesan bahwa kematiannya sudah dekat dan tidak ingin dimakamkan dengan upacara pemakaman. Ali hanya bisa menangis mendengar istrinya mengatakan hal tersebut. Namun waktu salat sudah tiba, Ali pun bergegas pergi ke masjid. Pada saat Ali berada di masjid itulah Fatimah meninggal dunia. Kedua anaknya Hasan dan Husain segera bergegas menyusul sang ayah di masjid. Ali pun kembali dengan penuh duka. Ia kemudian memakamkan Fatimah sesuai dengan permintaan terakhir sang istri. Tidak ada pelayat ataupun kerabat dekat dalam pemakaman tersebut. Fatimah memang merupakan sosok teladan muslimah yang begitu mulia. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, membuatku marah. Dalam hadis Sahih Bukhari, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai Fatimah, tidakkah anda puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia, atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita dari umat ini? Di balik kisah wafatnya Fatimah Az-Zahra di bulan Ramadan ini, semoga kita semua bisa meneladani Fatimah dan segala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin.